Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin Wa ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dasari kajian kita pada subuh kali ini dengan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia. Dia yang dimaksudkan ndak orang beriman dah. Asal lai orang manusia. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian. Di Al-Quran ini jangankan orang beriman, orang kafir sekalipun, kalau mau mengambil pelajaran, dia akan dapat pelajaran di situ. Makanya yang dipanggil ya ayyuhan nas. Al-Quran itu universal untuk seluruh manusia. Siapapun yang mengamalkan, dia akan dapat petunjuk. Wa shifaa'un, dan syifa obat penyembuh berbagai penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmatun, serta rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kapan itu bermanfaat? Obat, petunjuk dan rahmat ketika nyolah beriman. Kalau sekedar pelajaran bisa diambil oleh semua orang. Tapi untuk untuk petunjuk dan rahmat hanya untuk orang yang beriman. Kita ambil katanya si kocik saja dulu. Syifa'un, artinya obat. Sesuatu yang berkaitan dengan obat berarti ada yang diharapkan di situ sembuh. Dimakan mudah-mudahan sembuh. Sesuatu yang berurusan dengan obat berarti ada nan sakit. Kemana itu? Orang nan sakit dia ge hube. Nah kini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu obat.
Itu satu. Berarti yang dipanggil ya ayuhan nas, manusia sedang sakit. Karena manusia ko sedang sakit, Allah datanganlah ube. Namanya syifa. Yang menjadi masalah apa di siko? Yang menjadi masalah manusia ko inyo sakit tapi tidak tahu sedang sakit. Bahkan awak nan duduk kini gua termasuk ambo kadang lah merasa siai loh. Sedangkan awak masih sakit. Kini bapak ibu lain merasa sedang sakit enggak? Kalau lain dia gian ubek no. Tapi kalau lah merasa lesa kami siai, tu nambayo. Nyo sakit merasa siai. Ko bahyo. Kalau nyo sakit merasa sihat, nyo dah makan ubek leh. Nan penyakit ko bertambah parah. Bertambah parah. Penyakitnya? Yo sakit wak go wak caliak. Penyakit umat. Penyakit umat itu disembuhkan oleh para ulama. Yang pertama penyakit umat itu namanya syirik. Kesyirikan. Awal Nabi SAW berdakwah mau bei kesyirikan golah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu Nabi magih tahu, ala unabbi'ukum bi akbari kabair. Ala unabbi'ukum bi akbari kabair. Ala unabbi'ukum bi akbari kabair. 3 kali Nabi bertanya. Maukah ku beritahu kepada kalian dosa paling besar di antara yang besar-besar? Maukah ku beritahu kalian dosa paling besar di antara yang besar-besar? Maukah ku beritahu kepada kalian dosa paling besar di antara yang besar-besar? Kemudian Nabi bersabda, isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Syirik ko batingke lo. Ada penyakit syirik ko lah stadium mampek. Kan itu penyakit mana tu? Stadium 3, stadium 2. Masih penyakit mula-mula sakit bro. Nang bahaya ko lah stadium mampek. Tanda penyakit lah stadium mampek, meyakini benda-benda bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Yakinnya kepada benda-benda makhluk, bahwasanya makhluk itu bisa memberi manfaat dan mudarat, ko penyakitnya lah stadium mampek. Penyakit umat saat ini syirik. Contohnya di kalangan masyarakat, bayi anak ketek bakal luangan jimai liya. Ago panangka palasi itu sakitlah stadium mampek tu. Amaraso yo sedang siai baru. Tu sedang sakit parah tu. Di kadai bagantungan Pinang. Pelaris nak rami orang balanjo. Di rumah balataan tapak kudo. Untuk apa tu? Biar ndak masuk maliang ke rumah.
Itu sakit sadu mampik tu syiriknya. Parah tu. Lai orang baik ni tu. Agih tahu. Nyo sedang sakit. Bau baik lah go. Tinggallah do. Kalau kau minta tolong ka Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya padamu minta tolong. Tak kaji mic dah. Ka Allah minta. Bakon tak minta wak ka Allah, dia di hati wak ku ada keyakinan ke makhluk baru. Itu yang syirik tu. Percaya jo ke benda-benda di hati ku. Itu yang syirik. Alun boleh yakin tu ke Allah. Kadang hari lama ndak hujan. Batanam batang pisang tangan iya tu. Baru nak turun hujan. Tu syirik sakampuang sakit itu. Bahasamu lo orang kampung mantan kau tangan iya. Sakitnya sakampuang, tak surang dia. Datanglah Al-Quran syifa magi hubik. Magi tahu kau sakit. Aku hubik. Ubiknya tauhid. Di syirik itu obatnya tauhid. Baliklah kepada tauhid yang benar. La ilaha illallah. Arti la ilaha, tidak ada ilah. Makna ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Buleanan limo ko di hati. Tidak ada yang disembah, ditaati, diminta, dicintai dan ditakuti kecuali Allah. Obat dari kesyirikan adalah tauhid yang benar. Tubik. Kalau wak babuik mari tu ustaz. Kabayi wak. Kalau bayi itu tidak ada dosanya dia. Kau orang gaik nan menggantungan tasbih, bawang putih, same, kadang belatan di bawah bantano besi berani. Keyakinan-keyakinan seperti itu tuh, adakah akibatnya dewa? Lain. Bagi awak yang mendatangi, barang siapa yang memakai, kalau bahasanya jimat-jimat tadi itu, kesyirikan-kesyirikan tadi itu, maka dengan berbuat syirik seperti itu, maka tertolak amalnya, tertolak ibadah awak dia, tertolak ibadah. Dan bahkan kalau awak meninggal masih dalam mode itu, maka hapuslah, faqad habitat amaluhu, maka hapuslah seluruh amal ibadah. Bahaya Ustaz. Oh bahaya mana? Penyakit yang paling baik itu namanya syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh ibadahmu,
hapus seluruh ibadahmu, dan jadilah kamu orang yang merugi. Bakok merugi? Yalah panik-panik tak ada dapat apa-apa dah. Gara-gara syirik. Adolo kini dalam Al-Quran Allah dia tahu kalau berdoa tu langsung ke Allah. Allah dia tahu. Ud'uni, mintalah padaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaanmu. Mintalah ke siapa? Aku. Jalih situ bahasanya. Aku. Minta ke aku. Dalam Al-Quran ada Allah menggunakan kata dua. Kami cek, aku cek. Bedanya kecek ulama, kalau Allah mengatakan aku, itu tidak ada yang terlibat kecuali Allah surang. Kalau Allah mengecekkan kami, berarti Allah ada melibatkan yang lain. Contoh, wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan dari langit air hujan. Kami turunkan. Berarti kami turunkan hujan itu, siapa yang Allah libatkan? Ada awan, ada lo angin, ada lo malaikat. Khalaqanal insan, kami ciptakan manusia. Kami ciptakan manusia. Siapa Allah libatkan di situ? Ada ayah, ada ibu. Kemudian kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Siapa yang Allah libatkan? Malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami yang memelihara Al-Quran. Siapa Allah libatkan melihara Al-Quran? Ada para hafiz-hafiz Quran. Artinya kalau Allah mengatakan kami, Allah libatkan yang lain. Tetapi kalau Allah berkata aku, jangan cuba-cuba melibatkan yang lain. Adakah ayat mengatakan mintalah pada kami? Ada? Tidak ada. Yang ada ud'uni, mintalah padaku. Aku, berarti tidak ada boleh yang lain. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat untuk siapa? Mengingatku. Aja ni kanak-kanak aja dan lain-lain. Ada orang kini Bapak Ibu mendoa, na'udzubillah, yang itu jatuh kepada syirik besar. Keciknya sebelum awak berdoa, beramal, kiriman amalku dulu ke guru-guru. Beko menyambung sampai ke Nabi, Nabi baru sampai ke Allah. Bako ndak langsung semendoa ke Allah. Kalau langsung ke Allah, oh ndak diterima beko. Makanya pakai nan lain-lain kok. Beko, beliau-beliau kulah yang menyampaikan doa ke Allah. Ada pakainya logika manuriinyo. Aduh, kalau menemui presiden kan tak bisa langsung dah, harus pakai ajudan dulu. Kan ya? Kajudan waktu baru wak siap presiden. Keceknya. Nan Allah ngecek dalam Al-Quran tak ada mana itu. Minta langsung ke Allah. Makanya ada doa, ada salat. Agunanya salat, ada masalah hidup wak, laporkan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat.
Ada masalah, doa ke Allah. Salat, doa ke Allah. Salat, doa ke Allah. Tidak ke orang-orang dah. Melalui perantara siano, Rezal siano, bekoinyo nak menyampaikan kau syirik besar. Kalau masih mau itu keyakinan sampai mati, maka la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka hapuslah seluruh amal ibadahmu dan jadilah engkau orang yang rugi. Bahaya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit yang pertama namanya syirik. Penyakit yang kedua, nama penyakit yang kedua apa? Bid'ah. Orang suka membuat ibadah cara baru. Yang inyo sangko itulah ibadah yang bagus. Obe-ubeknya bid'ah ku penyakit. Kalau syirik, ubeknya tadi tauhid. Kalau bid'ah, ubeknya sunnah. Beribadahlah sesuai sunnah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, amal ibadahku bukan banyak. Dan Allah inginkan tak banyaknya doh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi ayatnya, untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Bukan ayatnya tidak ada ngejan untuk menguji kamu, ayyukum aktsaru amala. Nah, itu dah. Siapa yang paling banyak amalnya. Nah, itu dah. Ahsanu, yang paling rancak. Catatan Bapak Ibu, ibadahku bukan sianan paling banyak, yang paling banyak, tidak, yang paling rancak. Pertanyaan kini, di dunia ko sia ibadah yang paling rancak? Sia Nabi. Kakalah jawab Nabi itu. Nah, cari itu. Yang paling benar ibadahnya siapa? Nabi. Yang paling tahu cara beribadah siapa? Nabi. Yang paling khusyuk dan menyambung ibadahnya langsung ke Allah siapa? Nabi. Jadi yang paling hebat ibadah siapa? Nabi. Maka awak beribadah bang, tentu maniru yang paling rancak siapa? Nabi. Maka perlombaan dalam ibadah bukan dari segi banyak. Catatan. Banyak-banyak, perbanyak. Oh, enggak perbanyak, perbagus. Parancak amal. Salat diparancak, sedekah diparancak. Usawan ibadah awakku bahasa mirip Nabi. Jadi ibadah tu Bapak Ibu bukan yang paling banyak, tapi sianan paling mirip dengan Nabi. Bukan sianan paling banyak, paling mirip dengan Nabi. Nilai salat wak tadi bang, yang paling mirip je Nabi. Kau contoh, Bapak Ibu sabalun salat subuh tadi kan ada salat sunat fajar qabliyah subuh 2 rakaat. Dalam sunat fajar tadi itu
Maka si A membaca rakaat pertamanya surah An-Naba. Sampai pula ayat. Kemudian di rakaat kedua dibacanya An-Nazi'at. Panjang loh. Si B kok rakaat ke pertama surah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Qul Huwallahu Ahad. Pendek saja. Kira-kira mana kadang pahalanya? Si A atau si B? Si B. Yang pertama surah An-Naba. Yang kedua An-Nazi'at. Yang si B Al-Kafirun. Yuqulullahu Ahad. Mana kadang pahalanya? Balik ke pengaturan awal. Sunnah. Nabi salat sunat sebelum subuh. Nanti bacanya Al-Kafirun jo Al-Ikhlas. Berarti mana gadang pahalanya? Gadang si B. Ayatnya pendek Ustaz. Iyo pendek, tapi nyo mirip je Nabi. Nan si A ndak mirip je Nabi. Itu masalahnya. Makanya ibadahku bukan nampal yang banyak, nampal yang mirip. Maghrib mau saji yang lain, mau saji lain, mau gari itu dibaconyo lah surah Ar-Rahman. Di 5 suku mogari dibaconyo Ad-Duha sama surah Al-Ma'un. Amang kadang palo nama sajik lain atau na 5 suku. Bakal 5 suku. Mirip je Nabi. Miripnya. Itu kan mengapik daun kunyi namanya. Mana kadang pahalanya? Carilah salat maghrib Nabi. Nabi lebih sering membaca dalam salat maghrib beliau surah Ad-Duha ke bawah. Dari Ad-Duha ke bawah dah. Itu sunnah. Sekali-kali lain Nabi pajang lain. Sekali-sekali benar. Tapi yang paling sering Nabi dari Ad-Duha ke bawah. Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Bayinah, Al-Alaq. Kemudian lagi surah Al-Humazah, Wal-Asri, An-Nas, Al-Kafirun, Izazul, Al-Qari'ah. Mana-mana itu saja panjangnya. Itu yang maghrib. Dan maaf, lah ada fenomena kini orang suka berpanjang-panjang maghrib. Dengan alasan panjang ayatnya. Kalau sekali dah ada, hampir tiap hari menang. Hampir tiap hari panjang. Ikut walaupun ayatnya panjang, tapi kontennya kurang. Karena ibadah siapa bukan nampal yang banyak. Nampal yang mirip jo Nabi. Subuh. Subuh mana? Nabi bahas salat subuh. Nabi itu kalau subuh ya agak berpanjang-panjang. Di Mogari pendek-pendek. Isya pertengahan. Al-Buruj. Izas sama'un syaqqat. Idas syamsu kuwirat. Mana-mana itu? Pertengahan panjang. Itulah panjang mana tu? Menengah untuk Nabi internet. Subuh agak panjangan, itu sunahnya.
Mau gari pendek-pendek saja. Isa sedang-sedang saja. Nabi pernahkah pendek subuh? Pernah. Sekali-sekali pendek. Tak lo Nabi ko subuh ko panjang teri, tak lo. Sekali-kali pendek tapi acok panjang. Mogari sekali-sekali panjangnya. Tapi nanacok pendek. Itu sunnah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak ingin masuk surga. Aku bertanya sahabat, siapa orang yang tidak ingin masuk surga ya Rasulullah? Ada orang tidak ingin masuk surga? Lah iya. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia ingin masuk surga. Siapa tidak amuah berarti dia tidak ingin masuk surga. Segitu saja. Apa ibu ingin masuk surga? Ya, ikuti sunnah Nabi. Karena nanlah dijamin masuk surga siapa? Nabi. Kalau ikut Nabi, insya Allah pasti masuk surga jo Nabi. Dan itu jaminan lo dari Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku bersamaku di dalam surga. Dijamin loh deh Nabi. Yang mengikut sunnah bo denganku di surga. Kalau ndak Nabi awak ikut ido apa ibu? Ndak ada jaminan surga. Kadang kini na'udzubillah, semoga Allah jauhan awak. Macam-macam senang diikut orang ini. Kadang ustadznya lah, kadang kiainya lah kecilnya. Dan tak ada orang berfikir kini lai sesuai sunnah yang diajar ustaz tu doh. Tak ada fikir. Ada nama so samui lah. Apa cayu je tu. Wallahu a'lam. Jadi baliklah. Penyakit umat kau sakit kau. Banyaknya beramal yang di luar petunjuk Nabi. Balikanlah ke sunnah. Dari sadu-sadunya. Dari salat, cara sunnah. Puasa, cara sunnah. Ya kan? Kemudian berzakat, haji, umrah, kurban, cara sunnah. Karena ibadah kok yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, paling baik. Maka yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua penyakit. Syirik, ubeknya tauhid, bid'ah, ubeknya sunnah. Yang ketiga, ubek penyakitnya adalah maksiat. Maksiat. Babuik dosa. Maksiat ku penyakit. Maka untuk maksiat ku ubeknya Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada cek keji, ada cek mungkar. Apa arti keji? Kejahatan batin. Sakit hati, iri, dendam, dangki. Nang busuk-busuk di hati gua, itu namanya fahsya. Mungkar, kejahatan lahir. Kejahatan mata, kejahatan tangan,
Saduanya kezaliman. Ubeknya sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata obat dari maksiat salat. Sianan salat, maka berhentilah dia dari maksiat. Ustaz, siano tu sembahyang pi berunjiangnya dari bala tu Ustaz. Sianan salah. Salatnya atau inyo? Nan jaleh salat ko mencegah. Tapi nyolah salah baku alunjo, berarti nan salah inyo. Ube nan dimakannya ko ndak sesuai dosis. Nah, itu masalahnya. Awak penyakitnya seharusnya ubeknya lah 1000 mili dosisnya. 1000 mili. Untuk penyakit awak wah. Ba minum 10 mili. Itu tak mangkusnya dah. Nah, penyakit macam itu jo, nak minum ubek minum jo, tak mangkuih. Dia dosisnya tak cocok. Maka perbaikilah salat. Jadi langkah dipeloi salat. Bakok masih halun jo elok wak ka. Peloi salat. Salat tu anak dipeloi 3 rasanya. Peloi bacaan, peloi gerakan, peloi khusyuk dalam hati. Bacaan peloi. Jangan awak membaca maka surah iko, rupanya artinya berbeda. Contoh, ambo jatuhan kakau talak. Jatuh enggak? Ambo jatuhan kakau talak 1. Jatuh enggak? Enggak. Enggak jatuh dah. Batu. Deknya membaca tak ketek. Talaqa. Talaqa. Ada 2 dalam bahasa Arab. Cik lain. Ta ketek cik. Ta kadang cik. Talaqa. Atau talaq. Mana betul? Ambo jatuhkan talak 1. Jota ketik. Kalau tak kedua, ambo jatuhkan talaq 1. Yang pertama artinya pertemuan. Talaq jota ketik pertemuan. Kalau talaq berarti perpisahan. Bercerai. Maka tanya kau dah tu. Ambo jatuhan talak 1. Tak kadang tak ketik dah. Betul. Ya kalau tak ketik, ambo jatuhan pertemuan. Tidak cerai dah. Pertemuan ni jatuhan. Ya. Awak bani menceraian, rupanya bertemu jadinya. Itu tak cocoknya dah. Gara-gara tak ketik ya tak kadang katanya. Itu contoh. Peloi bacaan kau dia antena. Tak sembarang baca sana. Makanya salat tu tak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya bacaan salah. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah tu esa. Tunggal. Ada beliau dia kata, Qul huwallahu ahad. Makanlah hai Muhammad, Allah tu satu. Makanlah kama paina. Makanya ndak bisa batu salat salat. Qalbi hatiku. Kalbi anjingku. Jauh dah. Jadi salawat baku alun bisa mencegah perbuatan keji mungkar. Bacanya alun batu. Dari gerakan tumak ninah yang penting. Ada manggadik kah? Ada tumak ninah batanang. Ndak gorosoh posoh kan tu seorang kamang ni. Gorosoh posoh kan. Bentuk ayam makan mencotok. Capek.
Nabi kejadian ulang salat kecil Nabi. Kalau ndak sah salat tanpa tumakninah. Ikwa muah tarawih 23:7 minit. Alah kajo. Nampak di Nabi ulang kecil Nabi. Ulang balik. Sabulan mengulang lagi kira tu. Tak batu kan. Malu bisa. Ndak sesuai je Nabi. Khusyuk. Khusyuk kau mempeloknya apa? Dengan cara memancing datangnya khusyuk. Bapak Ibu, khusyuk kau kan ketenangan dalam hati, sakinah. Bisakah khusyuk kau dibuat? Malu bisa. Kalau bisa khusyuk dibuat, seluruh orang yang ingin khusyuk. Ni nan subuh aku yang boyo ka khusyuk salat cik lu. Allah. Bisa khusyuk? Halun tantu lah. Ambo nan luwa ko yo ka salat khusyuk cik lu. Bisa? Ndak bisa khusyuk ko wak buek. Itu masalah. Tu baca ro khusyuk ko, cari ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa beruntung tu? Orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Baca roh khusyuk. Allah jalih dia ayat selanjutnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang dari perkataan dan perbuatan sia-sia dia berpaling. Baca roh bisa khusyuk. Caronya nak kawak buat. Atu bantu umpan lah. Wak ingin menangkap ikan. Buatlah umpan dan katuju di ikan. Sehingga umpan ko dimakan de ikan. Wak kan nangkap ikan rayo. Abalatan caciang sinan. Nah lama caciang ko lele na. Karayo bagi liang dinyo. Kan ya. Banyak bumbunya tu minyak. Cik minyak guys sinan. Dah amah je caci yang singkan rayo ko manciang na dah. Khusyuk ko ndak amah lo ba. Amu salat khusyuk ndak bisa dah. Panciang. Buat umpan. Umpannya tinggalkan perkataan perbuatan sia-sia. Anan sio-sio Pak Ibu. Ndak dosa ko dah. Kalau dosa tu pasti ditinggalkan. Bagunjiang, baduto, permaksiat, bajudi, itu pasti. Untuk khusyuk, tidak meninggalan dosa dah. Meninggalan sio-sio. Tidak ada pahalonya, tidak ada dosanya. Contoh, nonton film India. Apa lo ni? Kan ada dah. Ada dosanya. Anggap sendak berdosa. Selagi ibu suka nonton film India, film Korea, ndak ka khusyuk. Apa-apa merokok apa patianya. Merokok ko berdosa ko. Anda usahlah kecil berdosa lu. Kira-kira ada ndak pahala merokok? Tanya lu. Tak ada dah. Ada ndak dosanya? Anggap sini ndak ada pahala, ndak ada dosa. Kalau lagi masih merokok je baru ndak mimpi apa-apa ke khusyuk. Karena syarat dari khusyuk dalam Al-Quran tinggalkan perkataan perbuatan sia-sia. Kalau taragak Bapak Ibu yang khusyuk salat tu tinggalan dan sia-sia tu. Kalau apa-apa hobi je duduk ilapau ni kan. Ndak ka khusyuk ke salat. Kabu gambar ni. Kacau kabirau ni tu. Baru saya tak kabia lah banyak pengena. Kalau suko di lapau berjam-jam mau entah barantah kan kemana kan sia-sia saja situ tunya. Seharusnya kadang di lapau ke barapeknya masaja ilapau barapekan. Alah kajo tu. Di lapau barapekan. Putih lo kadang tu.
Putih dia di lapau tu. Jadi itu saja. Kalau ingin khusyuk, tinggalnya sia-sia tu. Karena nama dia syarat tak boleh. Allah nama dia syarat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu penyakit yang ketiga. Apa namanya? Maksiat. Obatnya salat khusyuk. Kemudian yang keempat, penyakit umatku bodoh. Tidak tahu apa-apa. Cuman penyakitnya kan sok tahu. Aku masalah. Kalau khutbah Jumaat petang tu mas. Khutbah Jumaat petang. Sahabat. Kud sahabat ngapain? Ada yang kanai kepalanya tempuk batu, rata kepala ke badarah, rata. Kalau nyo mandi masuk air kalau. Maka tapi malamnya nyo mimpi junub. Bermimpi junub. Kalau mimpi junub bah, wajib mandi. Maka ditanya lah ke sahabat lain kau. Hal tajidunani, apakah kalian mendapati? Hal tajidunali, apakah kalian mendapati untukku rukhsatan fi tayamum, keringanan untuk bisa tayamum? Boleh nak buat tayamum. Masalahnya kalau mau mandi gua walaupun masuk air kau dalam kepala kau. Kecil beliau nan sok tahu tadi tak. Nya kan lah tahu wasu mandi junub ko wajib langsung sebab fatwa. Ndak ada cerita. Namono junub wajib mandi itu, ndak ada cerita. Malo junub tayamum apalah kaji ko. Deklah kanai mode itu mandilah nyo. Rupanya masuk air ke dalam kepalanya itu. Memang ia masuk meninggalnya sudah. Nama beliau ko ndak lo bayu jalan lain. Sahabat lain kan ada je. Bako putihnya ni wak seorang. Kan sok tahu namanya. Akhirnya pas balik ke Madinah dilaporkan ke Nabi, berang Nabi. Merah muka beliau. Ndak pernah beliau saberang tu. Akhirnya Nabi qatalahumullah. Mereka telah membunuh pemuda itu. Semoga Allah membunuh mereka. Para berang Nabi. Berang banan Nabi. Kemudian akhirnya Nabi, sesungguhnya bertanyalah fas'alu idh lam ya'lam. Bertanyalah kalau tidak tahu. Bertanya. Awak kan pamalih bertanya. Putihnya dia surang. Gengsi loh. Bertanyalah. Nabi saja dalam Al-Quran Allah suruh tanya. Nabi dah. Selevel Nabi Allah suruh aja bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada yang orang yang tahu kalau tidak tahu. Penyakit umat bodoh, sok tahu. Sok tahu kan masalah. Maka ubeknya fa innama syifa'ul as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Rajin-rajinlah tanya. Rajin-rajin bertanya. Ya Pak Ibu ya, banyak bertanya. Kalau malih bertanya sasek di jalan. Kemudian lah pada tu. Baik nang kalimo penyakit umatku lalai. Dalam ayat Al-Quran banyak tu, wahum fi ghaflatin, mereka dalam kelalaian. Lalai. Manusiaku penyakitnya banyak lalai. Aubeknya zikrullah, berzikir kepada Allah. Baca rupa zikir Ustaz, subhanallah, subhanallah. Sepanjang mana itu tiap hari? Onda. Setiap waktu, setiap tempat ada zikirnya. Setiap tempat, setiap waktu ada zikirnya. Ada zikir pagi, ada zikir petang.
Ada zikir kau masuk WC. Wak kau masuk WC, adalah zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, zikirnya ghufranaka. Masuk masjid ada zikir lain. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Keluar dari WC, apa doanya? Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa ibu pergi ke pasar? Keluar dari rumah, zikirnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian naik auto, naik Honda. Pas naik baca bismillah. Pas duduk baca alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambil berjalan. Tiba di pasar, pas masuk pasar tu sarang setan. Di pasar tu setan seisinya. Ada nak bantu jin, ada nak bantu orang. Maka baca rohnya di pasar ko, awak terhindar dari setan-setan tadi, malah dapat pahala awak di pasar tu. Adalah zikirnya. Lihat apa ibu baca masuk pasar tu. Lai zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Setan menyingkirnya langsung. Jadi setiap sampai waktu ada zikirnya. Aku sentale kau makan soto. Ada lah zikirnya. Ada. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jika kalian makan sedang berdiri, minum sedang berdiri, luahan balik. Sedang makan, takkan tidak boleh makan tagak. Luahan kecil Nabi dalam hadis surat Muslim. Karena setan ikut makan bersama dia. Makan tagak tidak boleh. Makan harus duduk, tidak boleh tagak. Kemudian zikirnya lain. Kalau makan tu baca bismillah. Kini awak kan setiap hari Jumaat lagi makan enggak? Tarikh dapat rezeki dari Allah melalui hamba-hamba Allah. Nah, kalau awak diagih orang makan, ada lo doanya. Iku kan mau kasih kan. Kadang nak kasih balik kanan tu pulang lah. Ayo ndak tarati nalah orang. Ndak bakal lakuan. Ada doanya dalam hadis surat Muslim disebutkan, jika ada orang nak mantan makanan, membagikan makanan, maka beliau berdoa. Ada Nabi, Allahumma barik lahum. Enggak soko untuk mendoakan cako, untuk bekon tanah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ulang lihat apa ibu baca kan? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu dibaca. Wak pai barale kan tidak orang makan. Lagi ya. Kemudian wak pai makan ke restoran di Bayan dek kawan. Baca lo doa itu. Dek makasih banyak yo. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan, kebaikan yang banyak untuk mereka yang lah magiah ko dari rezeki yang telah Engkau berikan. Ampuni dosa orang yang magiah makan ko ya Allah. Dan berilah rahmat yang banyak untuk orang yang magiah makan ko ya Allah. Wa doanya dapat keberkahan, ampunan dan rahmat Allah. Dalam hati itu tidak baca namanya. Membacanya tu tidak boleh di mukanya, boleh di belakangnya. Tapi yang penting baca, diucapkan. Sarancaknya kada keinyo, batu nak sanang lu hati beliau.
Ya. Oh, itu lain lo kaji na do. Nantilah. Afanjang do. Afanjang katunya wa kamu kasih tol ya. Doa tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kintu saja Bapak Ibu, tapi dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.